Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat firman Tuhan yang saya ingin bagi kepada Bapak Ibu Saudara. Doa saya firman Tuhan memberkati kita. Saya akan baca dalam kitab Ulangan pasalnya yang ke-20. Ulangan pasal 20 ayat pertama, ayat yang kedua sampai ayat yang keempat. Ulangan 20 ayat 1 sampai ayat 4. Hukum perang, apabila engkau berperang melawan musuhmu dan engkau melihat kuda dan kereta, yakni tentara yang lebih banyak daripadamu, maka janganlah engkau takut kepadanya. Sebab Tuhan Allahmu yang telah menuntun engkau dari tanah Mesir menyertai engkau. Apabila engkau menghadapi pertempuran, maka seorang imam harus tampil ke depan dan berbicara kepada rakyat. Dengan berkata kepada mereka, dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, jangan gentar, jangan gemetar kepada mereka. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudara, ada beberapa hal yang saya ingin bagi kepada kita. Perikopnya hukum perang, berarti dalam menghadapi peperangan, Tuhan menetapkan syarat-syarat yang sangat penting yang harus dimiliki, yang harus ada dalam kehidupan orang percaya ketika menghadapi peperangan. Dalam firman Tuhan ini, ketika bangsa Israel akan menghadapi peperangan, ada ketetapan Tuhan yang harus diperhatikan, yang harus benar-benar dilihat dan sekaligus dilakukan. Yang pertama, saya ingin bagi kepada kita tentang menurut pandangan firman Tuhan, peperangan itu sebenarnya apa? Peperangan, kalau saya lihat dalam ayat 1, itu peperangan bukan berbicara soal jumlah. Karena beberapa kali bangsa Israel menghadapi peperangan, kalah dalam jumlah. Kalah dalam jumlah senjata, jumlah pasukan dan sebagainya. Secara kemampuan militer mereka terbatas. Tapi justru pada saat-saat yang terbatas itulah Tuhan buktikan kemenangan jadi bagian mereka. Jadi saya ingin bagi kepada kita, peperangan itu bukan soal berapa banyak kekuatan yang kita punya. Peperangan adalah soal bagaimana kita dekat dengan Tuhan. Tidak menentukan jumlah, tidak menentukan saya ini terbatas. Tapi kita adalah umat-umat Tuhan yang disertai Tuhan. Yang kedua, peperangan itu adalah soal takut atau tidak. Yang kedua, saudara, kita harus pahami, peperangan itu apakah kita takut? Kalau kita takut, maka Tuhan tidak izinkan kita hadapi peperangan. Lebih baik Tuhan bilang mundur. Ketika Gideon akan berperang, syarat pertama yang disampaikan kepada orang Israel, dia katakan, siapa yang takut, siapa yang gentar, mundur. Dan sebagian besar dari umat-umat Israel pada waktu itu, tentara-tentara, itu mundur. Jadi peperangan yang kedua, definisi peperangan adalah soal apakah dia takut atau tidak. Kalau kita tidak takut, maka kita siap untuk menghadapi peperangan itu. Yang ketiga, peperangan itu adalah berbicara tentang soal disertai atau tidak disertai Tuhan. Pernah kejadian bangsa Israel maju berperang tapi tidak disertai oleh Tuhan. Dan firman Tuhan mencatat dalam kitab Ulangan, mereka mengalami kekalahan yang sangat menyakitkan. Dalam setiap peperangan hidup kita, kita sangat membutuhkan tuntunan Tuhan untuk supaya kita bisa melihat penyertaan Tuhan dan kemenangan menjadi bagian kita. Peperangan, sekali lagi bagian ketiga, adalah berbicara tentang penyertaan Tuhan. Dan yang keempat, peperangan adalah cara Tuhan, bukan cara manusia. Peperangan adalah cara Tuhan untuk kita bisa mencapai kemenangan. Banyak cara yang ditawarkan dunia ini untuk bisa menang terhadap persoalan, terhadap tantangan. Tapi Tuhan lebih punya banyak cara. Tuhan punya begitu banyak cara untuk menolong kita dan sekaligus memberikan kita kemenangan. Orang Israel ketika mereka menghadapi peperangan, Tuhan pakai banyak cara. Ingat ketika merubuhkan tembok Yeriko, cukup dengan trompet, dengan sangkakala. Dan tembok Yeriko yang begitu tebal itu hancur. Dan kadang-kadang juga Tuhan pakai cara mereka harus maju berperang. Jadi Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Yang penting adalah bagaimana kita ada dengan Tuhan. Kalau kita tidak takut, kita disertai Tuhan, maka
Tuhan akan memberikan kemenangan dengan cara Tuhan. Ingat baik, peperangan itu bukan cuma soal jumlah. Peperangan itu adalah bicara soal takut atau tidak. Peperangan itu berbicara soal penyertaan Tuhan atau tidak disertai Tuhan. Dan peperangan itu adalah cara Tuhan untuk memberikan kita kemenangan. Biarlah firman Tuhan pagi saat ini dapat memberkati kita. Tetap kuat dan yakinlah kemenangan menjadi bagian kita, orang-orang yang siap untuk menghadapi peperangan. Tuhan Yesus memberkati dan Immanuel. Haleluya.